Sahabat yang baik, salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai. Saya ingin membagi cerita tentang masalah yang ramai belakangan ini. Pembicaraan mengenai Candi Borobudur. Kenapa Candi Borobudur ini sekarang ramai dibicarakan? Ramai diperbincangkan. Itu disebabkan karena ada rencana untuk menaikkan tarif masuk ke candi yang sudah menjadi warisan dunia ini. Besar tarifnya juga tidak tanggung-tanggung. 750.000 untuk pelancong domestik dan $100 Amerika Serikat untuk turis mancanegara. Mahal sekali memang. Dan heboh ini pun disebabkan karena informasi awalnya dari akun Instagram Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan yang kurang jelas, yang tidak secara detail menjelaskan tarif masuk yang mana, hanya disebutkan tarif masuk naik, dan orang menduga untuk menuju pelataran Candi Borobudur juga memang jalannya naik. Jadi agak kurang jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan lewat akunnya ini. Baru semakin jelas ketika keesokan harinya setelah Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Candi Boko menyebutkan apa sesungguhnya rencana itu. Tarif sebesar itu 750.000 untuk domestik dan $100 Amerika Serikat untuk orang asing adalah tarif untuk naik ke candi. Bukan tarif masuk untuk sekedar ke pelataran candi. Tapi heboh sudah terlanjur berlanjut. Tarif semahal itu untuk naik candi tujuannya adalah menyelamatkan Borobudur dari kunjungan yang membludak. Sejalan dengan tarif yang mahal itu, kunjungan untuk naik ke candi juga dibatasi. Cuma 1.200 orang setiap hari. Candi ini keadaannya seperti sekarang ini, berdasarkan pengamatan para arkeologi, sudah ada penurunan 4 cm setiap tahunnya. Dan itu memang mengkhawatirkan. Jadi Candi Borobudur perlu diselamatkan. Apalagi pengunjung bebas duduk-duduk di stupa candi. Bahkan ada yang membuang sampah sembarangan atau memotret seenaknya pengunjung candi yang tujuannya adalah bersembahyang, terutama tentu saja umat Buddha, di mana Candi Borobudur ini adalah tempat ritual mereka. Orang boleh saja heboh, tetapi banyak orang yang luput dan kurang membicarakan bagaimana status Candi Borobudur itu sekarang. Pemanfaatan candi itu sudah berubah berdasarkan undang-undang. Usai restorasi candi secara besar-besaran di tahun akhir 1970-an, pemerintah sudah membuat undang-undang cagar budaya untuk mengantisipasi bagaimana Borobudur harus diselamatkan. Lahirlah kemudian untuk pertama kalinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Ini undang-undang diproduk Orde Baru. Salah satu yang penting dalam undang-undang ini adalah pada bab
keenam tentang pemanfaatan. Di pasal 21 berbunyi, benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula, dilarang untuk dimanfaatkan kembali. Kita semuanya tahu, Borobudur itu adalah peninggalan dinasti Sailendra. Konon dibangun pada tahun 770 Masehi dan selesai pada 842 Masehi. Hampir 1 abad lamanya dibangun. Untuk kepentingan ritual umat Buddha, penganut agama mayoritas di masa itu. Lalu setelah itu, Borobudur terbelangkai beratus-ratus tahun kemudian. Bahkan ditutupi oleh rerimbunan pohon. Adalah Thomas Raffles yang kala itu menjabat Gubernur Jenderal Inggris di Jawa, menemukan Borobudur di tahun 1814. Bayangkan 1000 tahun setelah selesai Borobudur dibangun. Keadaannya sungguh menyedihkan. Borobudur hampir ditutup oleh rerimbunan pohon dan semak belukar. Candi itu pun kemudian dibersihkan dan dirawat. Jadi, ketika ditemukan oleh Raffles, candi itu tidak lagi berfungsi sebagai tempat ritual umat Buddha, tidak lagi berfungsi sebagai ritual keagamaan. Nah, kemudian ketika di era Soeharto dibuat undang-undang tentang benda cagar budaya, penegasan Borobudur bukan tempat ritual keagamaan semakin dibuat nyata. Tapi belakangan, setelah Orde Baru runtuh, umat Buddha boleh menyelenggarakan acara keagamaan di sana, terutama pada saat merayakan Trisuci Waisak. Namun prosesi itu dimulai dari Candi Menut menuju Borobudur, dan sesampainya di Borobudur acara keagamaan hanya berlangsung di pelataran candi. Tidak ada yang naik ke atas candi karena memang masih berlaku undang-undang yang menyebutkan bahwa candi itu bukan tempat ritual keagamaan. Jadi pemerintah masih membatasi ritual keagamaan di Borobudur. Pemerintah memang memanfaatkan Borobudur hanya sebagai cagar budaya yang berkaitan dengan pariwisata. Apalagi setelah Borobudur dikelola oleh Persero yang dibuat oleh pemerintah. Ketika selesai pembangunan taman yang luas sekali dan menggusur ratusan keluarga yang tinggal menghuni bertahun-tahun di sekitar candi, pemerintah langsung membentuk pengelola Borobudur seperti yang saya katakan tadi. Namanya Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Beberapa tahun belakangan ini diperluas menjadi Candi Boko. Mungkin barangkali perlu saya singgung, saat itu di era Orde Baru itu, ketika Persero dibuat yang dipimpin oleh Bapak Budiarjo, tokoh yang sebelumnya adalah Menteri Penerangan. Beliau kebetulan punya rumah di desa Tinggal, hanya beberapa kilometer dari candi. Borobudur sebagai cagar budaya memang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yang kebetulan Direktorat Jenderal Kebudayaan ini satu wadah
bersama Direktorat Jenderal Pariwisata dalam Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan. Bahkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Direktorat Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pariwisata masih di dalam satu kementerian. Lambat laun, candi-candi pun dikembalikan menjadi tempat ritual keagamaan. Kemudian belakangan setelah Orde Baru tidak ada dan demokrasi kita mulai memperhatikan hak-hak asasi dari rakyat yang menghendaki ritual keagamaan bisa semakin semarak di beberapa peninggalan budaya masa lalu. Maka candi-candi pun kembali diperbolehkan menjadi tempat ritual keagamaan sesuai tujuan saat pembangunannya. Puncaknya adalah undang-undang tentang cagar budaya yang dibuat di masa Orde Baru tahun 1992 direvisi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Ini disebut Undang-Undang tentang cagar budaya. Jadi kalau sebelumnya ada kata-kata benda cagar budaya, di Undang-Undang versi revisi ini kata benda dihilangkan. Karena masalahnya banyak cagar budaya yang tidak berkaitan dengan benda. Misalnya cagar budaya masalah-masalah kesenian. Yang penting di dalam undang-undang di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah pasal 15. Bunyinya begini: cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Jadi Candi Borobudur dan juga puluhan candi-candi lainnya bukan milik kelompok agama tertentu, bukan milik komunitas suku tertentu. Karena itu Borobudur tidak dikelola oleh umat Buddha atau lembaga-lembaga umat Buddha, tetapi dikelola oleh pemerintah. Itu makna dari pasal tadi. Lalu dalam kaitan dengan bagaimana pemanfaatan cagar budaya itu, ada di pasal 72 ayat 3. Bunyinya, pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan garis miring atau religi. Yang dimaksudkan zona di sini adalah kawasan cagar budaya itu. Jadi kalau misalnya di Borobudur, kawasannya itu sampai ke Candi Mendut, sampai ke Candi Pawon. Begitu pula candi-candi yang lain. Lalu ada bagian yang penting dalam masalah pemanfaatan. Ada di pasal 85 ayat 1 yang bunyinya begini. Pemerintah daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah yang dimaksudkan ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah ya tentu saja pemerintah provinsi. Karena dalam undang-undang ini cagar budaya dibagi-bagi per wilayah. Ada cagar budaya kabupaten, ada cagar budaya provinsi, dan ada cagar budaya di tingkat nasional. Jadi dalam pasal 85 ayat 1 ini jelas-jelas disebutkan kata religi
dan juga kepentingan agama disebutkan di sini. Bahkan kalau kita lanjut di pasal 87 ayat 1 juga dicantumkan hal itu. Bunyinya, cagar budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Apa yang dimaksud dengan kepentingan tertentu dalam undang-undang revisi ini? Ya, kembali merujuk ke pasal 85. Di sana disebutkan kepentingan tertentu adalah kepentingan agama. Nah, sahabat yang baik, undang-undang cagar budaya yang direvisi inilah yang membuat candi peninggalan masa lalu, tidak cuma Borobudur, juga candi-candi lainnya, kembali marak sebagai tempat ritual keagamaan. Pemerintah pun seperti mendorong agar candi-candi itu dimanfaatkan sebagai tempat ritual keagamaan. Karena pemerintah menyerap aspirasi dari bawah yang menghendaki agar candi-candi dimanfaatkan oleh umat sebagaimana candi-candi itu dibangun di masa lalu. Perubahan undang-undang cagar budaya inilah yang membuat Candi Borobudur ramai dengan ritual umat Buddha. Dan tidak cuma di pelataran candi saja ritual itu berlangsung, juga di undakan atas yang disebut kawasan Arupa Datu. Candi lainnya juga begitu. Di Candi Prambanan, umat Hindu yang sebelumnya hanya ritual keagamaan di lapangan di luar candi, kini bisa langsung ritual bersembahyang, berdoa di depan Candi Siwa. Juga candi yang lebih kecil seperti Candi Mendut, Candi Pawon untuk umat Buddha. Bahkan Candi Ceto di lereng Gunung Lawu, jauh dari kompleks Candi Borobudur, ada di Kabupaten Karanganyar, juga dimanfaatkan oleh umat Hindu untuk bersembahyang. Karena memang di Candi Ceto pada stupa paling atas itu ritual untuk umat Hindu. Dan yang lebih menarik lagi, pemerintah meresmikan pemanfaatan Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah massal bagi umat Buddha dan umat Hindu di seluruh dunia. Bayangkan, bukan lagi untuk persembahyangan umat Buddha dan umat Hindu di Nusantara ini, tetapi umat yang beragama Buddha dan Hindu di seluruh dunia bisa memanfaatkan Borobudur dan Prambanan. Nota kesepakatan menjadikan Borobudur dan Prambanan sebagai pusat ritual agama Buddha dan Hindu seluruh dunia ditandatangani di Gedung Pracima Sono, Komplek Kepatihan di Kota Yogyakarta, 11 Februari 2022 yang lalu. Baru saja berlangsung. Kenapa kesepakatan ini dibuat di Yogyakarta? Karena memang Candi Prambanan ada di wilayah Yogyakarta. Meskipun tamannya, tempat parkirnya, tempat para pedagangnya ada di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Nah, sahabat yang baik, beralihnya pemanfaatan candi-candi inilah yang sekaligus melahirkan kekhawatiran kalau candi tersebut akan dikunjungi oleh semakin banyak orang tanpa ada seleksi apapun. Bahkan hal ini sudah terjadi. Pengunjung yang naik candi justru seenaknya memotret orang-orang yang berdoa. Di kawasan Arupa Datu, umat Buddha asik melakukan doa. Dan di atasnya
pengunjung asik juga memotret orang-orang yang berdoa itu. Padahal di atas itu adalah tempat yang sangat sakral untuk umat Buddha. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengawasi. Mungkin sama-sama merasa berat karena sama-sama membayar tiket masuk. Di Candi Prambanan juga begitu. Umat Hindu yang bersembahyang di pelataran Candi Siwa malah diganggu oleh pengunjung yang seenaknya naik ke Candi Siwa dan di sana memperlakukan patung Nandini yang sakral itu. Ada yang memegang patung itu, ada yang bahkan duduk di atas patung Nandini. Sekali lagi tidak ada yang mengawasi. Nah, karena itulah kini ada wacana pengunjung yang naik candi harus membayar mahal. Berbeda dengan pengunjung yang hanya sampai di pelataran saja. Ini yang bikin heboh. Padahal ada cara pembatasan yang lebih baik bagaimana agar pengunjung tidak seenaknya naik ke atas candi. Jika pemerintah ikhlas dan mendorong candi itu memang untuk dijadikan pusat ritual keagamaan, apalagi di tingkat dunia, ditutup saja areal yang sakral itu. Yang boleh naik ke candi hanya yang ritual saja dan peneliti dengan izin khusus. Ini gampang mengawasi. Orang yang berdoa tidak layak dijadikan tontonan. Kenapa saya menyebutkan ada kata ikhlas? Karena memang tidak mungkin umat Buddha bisa merawat candi sebesar Borobudur. Begitu pula Candi Prambanan tidak mungkin dirawat oleh umat Hindu tanpa campur tangan pemerintah. Jadi pemerintah memang bisa mencari dana lewat mengkomersialkan candi-candi itu melalui Persero. Ada pelataran candi yang bisa dikunjungi orang dengan bebas. Ada taman-taman di sekitar candi. Jika candi itu oleh pemerintah didorong sebagai pusat ritual keagamaan, apalagi berkelas dunia, yang bisa dikomersialkan itu cukup kawasan candi saja, bukan tempat sakralnya, betapapun mahalnya tiket itu. Banyak yang sudah dilakukan di kawasan Candi Borobudur tanpa pengunjung harus naik ke atas candi. Ada tempat rekreasi, ada tempat bermain, ada museum, ada berbagai kegiatan yang bisa dilakukan. Begitu juga di Candi Prambanan. Di luar komplek candi ada banyak hiburan. Ada sendera tari Ramayana di bagian wilayah Yogyakarta. Ada taman-taman yang luas, termasuk lapangan yang sering dipakai untuk lomba burung perkutut. Ada museumnya, ada jualan oleh-oleh. Itu berada di bagian Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu semua bisa dikomersialkan. Karena sesungguhnya, untuk apa orang naik ke atas Candi Borobudur jika tidak ingin mempelajari seluk-beluk candi? Lebih baik dibuatkan film atau foto-foto yang banyak di museum yang menggambarkan bagaimana bagian atas candi. Itu yang ditonton. Kalau Candi Prambanan memang lebih sedikit resikonya. Karena pengunjung yang naik hanya untuk melihat
patung-patung yang ada di dalam candi. Dan itu sebenarnya bagi mereka yang tidak penting untuk meneliti atau tidak ada tujuan untuk ritual, tidak usah naik ke Candi Prambanan, juga tidak apa-apa. Karena pelatarannya luas dan tidak di dalam bentuk undagan. Jadi kemungkinan tanahnya melorot setiap tahun itu kecil terjadi, betapapun banyaknya orang menginjak. Jadi beda dengan di Candi Borobudur. Kalau orang naik, apalagi dengan jumlah yang lebih kapasitas, dan juga dengan sepatu yang misalnya keras dan segala macam, itu bisa membuat batu-batu di dalam candi itu mengelupas atau rusak. Karena itu memang orang-orang yang naik ke Candi Borobudur diharuskan memakai sandal yang khusus, yang lembut. Tentu saja seperti saya katakan tadi, hanya untuk ritual. Dan itu pun sesungguhnya ritual umat Buddha, tidak semua harus naik ke dalam candi. Mereka bisa berdoa secara massal di pelataran candi dan hanya para biksunya saja yang naik. Seperti halnya juga di Prambanan, hanya para pendeta Hindu saja yang naik candi. Umatnya cukup di pelataran candi. Jadi menurut pendapat saya, tidak tepat membatasi pengunjung yang naik candi dengan membayar tiket yang mahal. Lebih baik dibatasi pengunjung naik sesuai dengan kepentingannya. Oke, sahabat yang baik, untunglah tiket mahal untuk naik ke atas candi sudah ditunda. Mari kita lestarikan warisan para leluhur kita di masa lalu. Sampai jumpa.